Halo teman-teman semua, jika kalian saat ini sedang panik atau mungkin pusing terkait masalah gagal bayar di EasyCash, tenang. Ya, EasyCash itu bukan aplikasi pinjol yang menakutkan kok. Asal kalian tahu caranya, asal kalian tahu bagaimana cara menghadapinya, insya Allah gagal bayar EasyCash itu bukan sesuatu yang berat. Ya, memang kita akan diteror, kita akan dibikin pusing, kita akan benar-benar diganggu banget ya oleh oknum desi-desi yang tidak bertanggung jawab. Tapi ya kebanyakan sih teman-teman kadang apes ya dapat desi-desi kayak gitu. Tapi ada juga kok desi-desi yang baik itu ada. Jadi tergantung individu desinya itu seperti apa. Nah, poin utama di sini yang ingin saya sampaikan adalah pertama kali yang harus kalian lakukan adalah dan kalian tanamkan dalam diri kalian baik-baik adalah DC bukan apa-apa. DC jangan ditakutin. DC hanya manusia juga. Pinjol adalah sebuah aplikasi doang, sebatas perusahaan yang mengikuti aturan OJK. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman untuk takut sama aplikasi pinjaman online. Ya, itu harus ditanamkan di otak teman-teman, diperhatikan baik-baik dari sisi teman-teman. Jangan sekali-sekali merasakan sedikit ketakutan. Ini memang nggak mudah, saya tahu ini tidak mudah. Tapi ketika teman-teman mulai terus berpikir, gini deh, coba teman-teman pejamkan mata lalu berusaha untuk pinjol nggak ada apa-apanya, pinjol nggak ada apa-apanya, pinjol nggak ada apa-apanya. Itu akan jauh lebih mudah ya. Jadikan itu sebagai afirmasi untuk diri kalian bahwa memang ya ini nggak perlu ditakutin loh. Kalian pelajari mulai dari sekarang, cek ya hukum-hukum pasal-pasal yang berkaitan dengan pinjaman online atau pinjaman atau hutang piutang deh. Nggak usah ke pinjaman online dulu, hutang piutang dulu. Udah jelas dikatakan di situ bahwa ini masuknya ke perdata. Nggak bakal bisa dipenjara, nggak bakal bisa dipidana. Kalaupun mereka menyebarkan data dan lain sebagainya, laporkan ke polisi, ke OJK, dan seterusnya. Memang banyak orang yang menganggap percuma bang lapor nggak ditanggepin. Jangan berpikir kayak gitu. Ya, ketika kalian berpikir kayak gitu, nanti semua orang berpikir kayak gitu repot. Pinjol ini nggak ada perubahan. Kita udah komplain. Jadi kalau misalnya nggak ditanggepin juga, tulis di surat pembaca. Seperti kayak media konsumen, seperti kayak sosial media kalian, sertakan bukti-bukti kalian. Ini akan menyuarakan bahwa biar pinjolnya ini kapok untuk melakukan hal-hal yang ya bersifat merugikan nasabah. Ingat ya, OJK sendiri pun bilang, penagihan itu tidak boleh ya melewati norma-norma. Tidak boleh ada segi pengancaman, baik secara fisik maupun verbal. Tidak boleh ada maki-maki dan lain sebagainya. Itu sudah teratur di OJK. Lebih baik kalian rekam aja ketika mereka melakukan penagihan-penagihan yang kurang mengenakan. Rekam aja. Kalau mereka mulai ngancem-ngancem, langsung kalian bilang, Pak, jangan ngancem-ngancem. Ini saya rekam loh, saya viralkan. Ini nggak layak. OJK udah jelas. Di Instagram OJK pun udah dibilang, nggak boleh cara penagihan kayak gini. Itu membuat kalian akan dinilai oleh si DC itu bahwa, oh kalian ini orang yang ngerti, bukan orang yang gampang ditindas. Ya. Jadi kunci dari semua solusi adalah di diri teman-teman sekalian. Kalau kalian masih ragu, masih takut, dan lain sebagainya, coba kembali lagi ke agama, ke Tuhan kita. Ya. Terutama khusus buat teman-teman yang muslim. Yuk, banyak amalan-amalan untuk pelunas hutang. Ya, paling simpel yang paling bisa mengertiin orang lain adalah sholawat. Usahakan habis sholat subuh, habis sholat maghrib, itu sholawat. Sholawat kalau bisa tiap hari 1000 kali. Itu akan mengubah hidup kalian kalau kalian bisa konsisten. Ini penting, ini beneran, ini fakta. Saya sudah pernah mengalaminya juga. Dan insya Allah itu bakal membantu kalian. Ya, nggak ada solusi apapun di dunia ini. Ya, nggak ada nonton video doang bisa beres masalah. Enggak. Teman-teman harus yang melakukannya. Teman-teman harus yang action. Jangan hanya dengerin video-video solusi utang. Nggak akan ada solusinya kalau kalian nggak melakukan action. Ya, percuma kalian menganggap utang boleh digalbe, utang auto lunas. Jangan, ya percuma kalian kayak gitu. Nggak ada hasilnya. Yang penting adalah kalian mendekatkan diri sama Tuhan, apapun agama kalian. Kalau hati udah mulai tenang, pikiran udah mulai jernih, nanti solusi akan datang dengan sendiri. Percaya deh, itu beneran kejadian. Ya, kalau kalian masih terganggu mentalnya dengan WA, SMS, dan lain sebagainya, blokir aja. Beres teman-teman. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.